Masih bersama kami di Presisi Pagi. Kerjasama AS dan Indonesia dalam bidang energi telah berjalan selama puluhan tahun. Saat ini kedua negara fokus bermitra dalam transisi ke energi bersih. Namun skema kemitraan transisi energi yang adil tidak secepat yang diharapkan. Berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. Ketika diluncurkan pada 2022, skema kemitraan transisi energi yang adil atau JETP membawa optimisme bagi Indonesia. 9 negara maju yang diketuai Amerika Serikat dan Jepang berkomitmen mengucurkan 20 miliar dolar atau 310 triliun rupiah supaya Indonesia bisa memangkas emisi karbon. Indonesia adalah penyumbang emisi terbesar kelima di dunia. Pemerintah menyatakan butuh sekitar 100 miliar dolar AS guna mengurangi 43,2% emisi pada 2030 dengan bantuan internasional. So I think it's really important from a climate change point of view. But I also think it's important for Indonesia to show that it's able to do this because there have been, concerns about Indonesian governance on environmental issues. And it's also very important for the U.S. and the West to show that they can provide the funding and really make this happen. 2 tahun negosiasi, Indonesia telah menyusun rencana kebijakan dan investasi komprehensif atau CIPP yang berisi sekitar 400 proyek yang siap didanai. Namun komitmen uang yang terkumpul dari Amerika Serikat dan negara-negara lain masih sangat kecil, menurut pakar energi Indonesia Fabi Tumiwa saat menghadiri konferensi iklim di University of Maryland. Totalnya kalau nggak salah mencapai 700 juta ya dari proyek pipeline yang siap didanai. Nah, sementara kalau kita lihat total dari CIPP, investasi yang dibutuhkan mencapai 97 miliar dolar. Jadi memang masih kurang dari 1% mungkin ya. Meski tidak secepat harapan, dia menilai skema JETP masih berada pada jalurnya. Per Juli 2024, Amerika Serikat menyetujui kucuran dana 1 miliar dolar atau 16 triliun rupiah untuk mendanai sejumlah proyek transisi energi di Indonesia. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi Ijen di Jawa Timur. Namun untuk mempercepat pembiayaan proyek-proyek lainnya, Indonesia perlu menyelaraskan regulasi terkait listrik dan energi. Di antaranya adalah merelaksasi aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang telah diberlakukan pemerintah Indonesia pada Agustus. Namun yang tak kalah penting adalah revisi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional atau RUKN dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik RUPTL. Menurut pengamat energi Putra Adiguna dalam konferensi iklim di University of Maryland. Seperti apa keseriusan Indonesia dalam merevisi RUPTL? Yang perlu dicatat adalah merevisi target RUPTL dalam 10 tahun ke depan penting, tetapi jangan lupa bahwa target near term-nya juga lebih penting. Jadi jangan sampai banyak proyek-proyek baru tetapi proyek tersebut tidak terrealisasi dalam 2-3 tahun ke depan. Sementara lewat dana bantuan internasionalnya USAID, Amerika Serikat telah mendukung realisasi 293 megawatt energi bersih bagi 1,6 juta penduduk Indonesia. Salah satunya membantu pembangkit listrik geotermal Rantau Dedap di Sumatera Selatan dengan kapasitas 98,4 megawatt mencapai operasi komersial. Dari College Park, Maryland, Rio Tuasikal, VOA. Kota yang warganya menjadi komunitas pensiunan terbesar di AS ternyata juga menjadi tempat dengan pertumbuhan jumlah anak paling pesat bila memperhitungkan kawasan satelit di sekitarnya. Perkembangan ini memunculkan dinamika baru selain juga tantangan tersendiri. Berikut laporan Nufa Perwadi dari VOA. Dengan suhu udara relatif hangat sepanjang tahun dan tidak adanya pajak penghasilan negara bagian, Florida menjadi tujuan banyak warga Amerika untuk melewatkan masa pensiun. The Villages di Florida bagian tengah menjadi salah satu kota favorit bagi pensiunan. The Villages is the largest retirement community in the United States, and I've been led to understand that it's the largest retirement community in the world right now. Undang-undang di The Villages membatasi usia penduduk untuk menjaga statusnya sebagai komunitas pensiunan. Tapi daerah sekitar The Villages, termasuk kota Wildwood, kini juga menjadi wilayah dengan pertumbuhan terpesat dalam penduduk muda dan anak-anak.
Alasannya, banyak layanan bagi para lansia harus dilakukan oleh keluarga relatif muda. We moved up here just to find something more family-friendly, conservative, more space, slower paced for our young kids, more land, things like that. And we like it up here. It's just been an adjustment. Jumlah anak usia 14 tahun ke bawah di wilayah The Villages dan Wildwood tumbuh 18% lebih dalam 10 tahun. Sementara jumlah keluarga muda tumbuh 19% dalam kurun waktu yang sama. I actually was born and grew up right down the street from where I'm living now, further into Wildwood. And we moved out when I was about 6 or 7 years old because it just almost seemed like kind of a dead-end neighborhood, a dead-end town. And after I grew up, got married, and moved back, it was like you were coming to a completely different town. It was almost starting to become Orlando-esque. Orlando adalah destinasi wisata ramai di Florida, tempat Disney World dan Universal Orlando berada. Meski banyak warga lansia merespons positif pertumbuhan penduduk The Villages dan sekitarnya, bagi warga pensiunan ada pula dampak negatif. There's traffic here now. And with traffic comes more car accidents, and we're in golf carts, and there's more golf cart accidents because there's just such a crush of people here now. And as long as the Villages keeps growing, people will keep coming. Sementara bagi keluarga muda yang tinggal di sekitar, salah satu kekurangan kawasan The Villages dan sekitarnya adalah minimnya layanan medis bagi anak karena fasilitas medis lebih banyak diarahkan pada warga lansia. Perkembangan di The Villages dan sekitarnya kontras dengan apa yang terjadi secara nasional di AS. Data sensus terbaru menunjukkan bahwa dalam satu dekade terjadi penurunan sekitar 3,3% warga usia 14 tahun ke bawah di berbagai kota di Amerika. Dan penurunan paling signifikan terjadi di kota-kota besar seperti New York, Chicago, dan Los Angeles. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.